Levon memanfaatkan panasnya dan berkata, "Saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuan Renza benar sekali. Jika bukan karena hati hitam Andre dan keinginannya untuk memakan semua aset Pak Renza, kita semua tidak akan ditahan di bawah todongan senjata oleh para prajurit front bencana. Ini semua salahnya." Mengatakan itu, Levon menambahkan, semua orang harus tahu dengan jelas di dalam hati mereka bahwa setelah kematian bos sebelumnya, Andre mengaku membawa semua orang untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tetapi pada kenyataannya, pendapatan setiap orang pada dasarnya tidak berubah sampai sekarang. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan berteriak, "Meskipun pendapatan kami tidak berubah, tetapi kami telah melakukan lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu, hanya bisnis-bisnis yang bos tidak boleh lakukan sebelumnya ketika dia masih hidup. Semua orang telah membuat banyak keuntungan untuk Andre selama ini, tapi perawatan semua orang sama sekali tidak mendapatkan perubahan substansial. Sebaliknya, pendapatan Andre sendiri, tetapi dalam beberapa bulan ini kapal meningkat pesat, bahkan dia telah membeli Rolls-Royce." Pidato ini benar-benar memancing ketidakpuasan anggota geng ini. Semua orang merasa Andre memang bukan pemimpin yang mumpuni dan harus diminta segera turun. Pada saat ini, Tama melihat ke arah kerumunan dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Mulai hari ini, Levon akan menjadi bosmu, apakah kamu punya pendapat?" Kerumunan saling memandang untuk sementara waktu. Bahkan jika semua orang tidak puas dengan Andre, tetapi benar-benar membiarkan Levon, seorang warga Indonesia, untuk memimpin mereka, hati mereka sulit diterima untuk sementara waktu. Bagaimanapun, ini adalah geng Italia, meskipun tidak semua orang berasal dari Sisilia, tapi setidaknya semua mengalir dengan garis keturunan-keturunan Italia. Jika geng ini nantinya dipimpin oleh seorang Indonesia, kata akan menertawakan mereka. Namun, saat ini, meskipun setiap orang memiliki pendapat di hati mereka, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya di depan umum. Karena menurut pendapat semua orang, Levon mendapat dukungan dari nama keluarga Renza ini. Meskipun mereka tidak tahu apa asal-usul Tuan Renza ini, tetapi bahkan Yoshuawinarta yang terkenal menyebut dirinya bawahan di depannya, cukup untuk melihat bahwa orang ini pasti sangat kuat. Terlebih lagi, Levon sudah mendapatkan persetujuannya, jadi siapapun yang melawannya saat ini pasti akan mencari masalah. Karena itu, masing-masing dari mereka tidak berani mengungkapkan penolakan. Ketika Tama melihat ini, dia menatap Andre dan tersenyum ringan. "Andre, karena kamu telah kehilangan dukungan semua orang, mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan antara kamu dan geng ini." Melihat bahwa dia telah kehilangan basis masanya begitu cepat, Andre secara alami memiliki 10.000 kebencian di hatinya. Dan Andre dengan marah menunjuk Levon dan berkata kepada Tama, "Tuan, menyeberang. Kamu tidak boleh tertipu oleh tipuan penjahat ini, Levon. Anak sialan ini sudah lama jahat sampai ke tulang. Dan bos terakhir dari kelompok kita dibunuh olehnya. Jika kamu menahannya, dia pasti akan melakukan hal yang sama padamu di masa depan." Ketika Andre mengatakan ini, semua anggota organisasi gempar. Semua orang mengira ayah Claudia telah mati dalam kebakaran, tapi tak seorang pun mengira itu karena tangan Levon. Levon juga panik dan berkata, "Tuan Renza, jangan dengarkan omong kosongnya. Bos terakhir kami meninggal dalam kebakaran, saya tidak ada hubungannya dengan itu." "Kaulah yang omong kosong." Andre mengutuk melalui gigi terkatup, "Kamulah yang meracuni anggur dan minuman, membunuh mantan bos, istrinya, dan 2 putranya. Dan kemudian api membakar keluarga mereka menjadi abu. Dan istrinya adalah saudara perempuanmu. Jika dia tidak menerimamu, kamu akan mati di jalanan Vancouver, dasar sialan yang tidak tahu berterima kasih." Raungan Andre yang tiba-tiba membuat semua anggota geng ternganga. Seseorang menatap Levon dan bertanya dengan suara tegas,
apakah yang dikatakan Andre benar? Tentu saja tidak. Suara Levon gemetar saat dia berteriak, lalu menunjuk Andre dan menuduh dengan suara keras, "Andre, tidakkah menurutmu Tuan Wade telah menjadikanku bos kelompok dan melanggar kepentinganmu? Kamu lihat bahwa kamu tidak bisa menjaga kekuatanmu, jadi kamu membuat kebohongan semacam ini untuk menjebakku, membuatku menjadi penjahat yang tak tahu malu, agar Tuan Renza bisa kecewa padaku, tapi Tuan Renza tahu apa yang dia lakukan. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada tipuanmu?" Tama mendengar ini, sudut mulutnya menyeka senyum aneh, lalu menatap Andre, dengan wajah dingin berkata, "Andre, titik taktikmu ini agak terlalu tercela. Menurutku, Levon ini memaksa." "Oh tidak, Levon bocah ini terlihat setia dan jujur, penampilan sangat benar, sama sekali tidak seperti orang yang tidak tahu berterima kasih." Setelah mengatakan itu, Tama menatap Andre dengan jijik dan berkata dengan suara dingin, "Sebaliknya, kamu, dengan wajah berdaging, ditambah janggut bermulut besar, tidak terlihat bagus. Dari sudut pandangku, aku khawatir kamu membunuh bosmu sebelumnya." Andre juga tidak tahu apa yang dilakukan Chen Haonan, tetapi setelah mendengar kata-kata Tama, dia ketakutan setengah mati. Dia buru-buru berlutut di tanah dengan puff dan tersedak, "Pak Renza, apa yang baru saja saya katakan adalah kebenaran. Yang membunuh bos, itu adalah inisiatif Levon untukku dan secara sukarela, secara pribadi. Dia tidak puas dengan bos sebelumnya, mengira pihak lain membayar gajinya terlalu rendah dan tidak mengolahnya. Dia tidak bersedia menjadi pengemudi dan pengikut bos, jadi memberi nasihat, mengajukan diri bahwa dia tanpa disadari bisa membunuh bosnya, dan biarkan aku dengan lancar mengambil alih seluruh kelompok, sebagai syarat, ketika aku berada di kursi bos setelah itu. Aku berjanji untuk memberinya posisi komandan kedua setelah duduk di atas tahta." Levon mendengar ini, wajahnya agak pucat, tetapi mulutnya masih sangat kuat berkata, "Andre, apa yang kamu bicarakan? Bos, dia adalah saudara iparku. Bagaimana mungkin aku ingin membunuhnya? Terlebih lagi, bahkan jika saya benar-benar ingin membunuhnya, tidak perlu membunuh saudara perempuanku dan kedua keponakanku, kan? Kaulah yang benar-benar ingin membunuhnya. Andalah yang mendambakan posisi bos, dan sekarang kamu membuat kebohongan yang tidak berperasaan, kamu akan disambar petir." Andre berkata dengan gigi terkatup, "Levon, kamu benar-benar pandai berakting. Apakah kamu pikir aku setuju untuk bekerja sama denganmu dan tidak akan meninggalkan beberapa bukti di tanganku untuk mencegahmu mundur di masa depan?" Mengatakan itu, dia memandang Tama dan memohon, "Tuan Renza, aku punya rekamannya di ponselku setelah kejadian hari itu. Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku akan memainkannya agar kamu mendengarnya sekarang." Levon ketakutan setengah mati, juga berlutut di depan Tama, berkata dengan keras, "Pak Renza, kamu tidak peduli padanya. Orang ini gila, dia sengaja menjebakku." Tama menatap Levon saat ini, berkata dengan wajah serius, "Levon, karena kamu berjalan lurus, berjalan ke kanan, kamu tidak perlu terpengaruh oleh penjahat seperti ini. Kami benar dan tidak takut pada bayangan. Karena dia menjebak Anda, saya pikir dia tidak bisa mendapatkan bukti substansial." Levon ketakutan, menggigil, dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Tama tidak memberinya kesempatan, dan berkata langsung kepada Andre, "Ayo, putar rekamanmu untuk kudengar." Andre merasa ingin diampuni, dengan semangat mengeluarkan ponselnya, berusaha mencari rekaman dari ponsel tersebut. Levon tiba-tiba seperti orang gila, mengulurkan tangan untuk mengambil ponselnya. Levon hanya punya satu pemikiran saat ini, jika rekaman Andre diterbitkan, bahkan jika Tama tidak membunuhnya, orang Italia ini tidak akan melewatinya. Jadi, apapun yang terjadi, dia harus meraih telepon, dan kemudian menggunakan semua kekuatan tubuhnya untuk menjatuhkannya. Ketika di masa yang akan datang berbicara tentang kematian tanpa bukti, itu juga dianggap memberinya kesempatan terakhir untuk kembali.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.